Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irodatul Aisyah, NIM T 2018-1082. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode Al-Jadid, di mana metode Al-Jadid ini merupakan sebuah buku yang dirancang secara sederhana dan dikemas sebagai tuntunan cara membaca dan menulis Al-Quran. Buku ini dirancang khusus untuk bangsa Indonesia karena bukan merupakan pemakai tetap bahasa Arab dalam kehidupan sehari. Metode Al-Jadid ini mempunyai arti yang baru. Kenapa dikatakan baru? Karena metode Al-Jadid ini menggunakan bahasa lokal untuk membaca Al-Quran dengan standar internasional. Hanya metode Al-Jadid yang berorientasi menjadikan anak didik dapat membaca Al-Quran dengan standar internasional. Kemudian manfaat dari metode Al-Jadid itu dapat membantu anak lebih cepat mengenal dan membaca huruf hijaiyah, menumbuhkan minat anak untuk belajar huruf hijaiyah. Kemudian metode yang menyenangkan akan lebih memotivasi anak untuk belajar huruf hijaiyah, termasuk meningkatkan kemampuan membaca huruf hijaiyah. Kemudian metode SAS atau Struktural Analitik Sintetik yang dikemas dalam bentuk kata kunci sebagai ciri khas metode ini. Hanya dengan 4 kata kunci dalam bentuk sederhana yang mudah diingat, sehingga anak itu lebih mudah menghafal seluruh huruf hijaiyah dan sekaligus bisa melafalkannya. Apalagi dengan 4 kata kunci itu bisa dilafalkan dengan cara bercerita dan bernyanyi, sehingga membuat anak itu tidak bosan dalam belajar. Kemudian hal ini itu dapat juga membantu anak dalam belajar, dapat mempercepat dan menambah minat anak untuk belajar. Tidak hanya mempercepat, namun juga mencerdaskan anak, dilengkapi dengan latihan cara menulis cepat untuk tidak hanya mempercepat anak dalam membaca, tapi juga mencerdaskan. Jadi metode ini itu mengidentifikasikan cara yang baru dengan menggunakan cara-cara yang rumit. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatus Soleh Syahrani, IMT 2018-1091. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Irodatul Aisyah, yaitu tentang sejarah metode tajdid. Al-Quran dan As-Sunnah menempati posisi sentral bagi setiap muslim, karena keduanya merupakan sumber pegangan dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat. Muhammadiyah merupakan gerakan Islam dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah berusaha semaksimal mungkin menggunakan Al-Quran sebagai basis research untuk mengembangkan kualitas intelektual, emosional, dan spiritual, tentu dengan bahasa ilmiah yang bisa diterima oleh semua kalangan. Muhammadiyah konsen dalam menggali metodologi pengajaran untuk dijadikan sebagai quality assurance lulusan perguruan Muhammadiyah, dan memastikan setiap muslim lancar dan tartil dalam membaca Al-Quran. Metode membaca Al-Quran tajdid lahir dari kegelisahan Persyarikatan Muhammadiyah Jawa Timur, melihat semakin bertambah banyaknya umat Islam yang tidak bisa membacakan Al-Quran secara tartil. Metode tajdid adalah hasil karya warga Muhammadiyah, yaitu Kiai Muhajir Sultan. Beliau dikenal dedikasinya sebagai ulama pendidik dan pengajar Al-Quran. Metode ini menggunakan pendekatan global yang memerankan guru sebagai Tut Wuri Handayani yang mendorong siswa aktif melafalkan. Penggunaan metode ini dengan kata kunci, yaitu ada 4 kata kunci. Salah satunya metode tajdid adalah metode membaca Al-Quran yang standar penulisannya menggunakan standar internasional atau Ras Usmani. Metode tajdid diciptakan dengan 3 prinsip, yaitu cepat, mudah, dan menggembirakan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Septin Arista, NIM T 2018-1067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai
penerapan metode tajdid. Nah, dalam pembelajaran Al-Quran dengan menggunakan metode tajdid ini merupakan salah satu bentuk pengambilan metode pembelajaran modern. Karena pada metode tajdid itu prinsipnya bagaimana seorang anak itu bisa cepat atau bisa mudah memahami dengan cara yang menyenangkan dan tidak membebankan anak itu sendiri. Di dalam metode tajdid ada dua metode yang biasanya digunakan. Yang pertama yaitu metode SAS dan yang kedua yaitu metode mnemonik. Nah, metode SAS ini merupakan bagaimana seorang anak itu mampu berpikir secara analitis atau sistematis. Contohnya itu seperti bagaimana seorang anak itu mampu meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'annya. Kemudian yang kedua yaitu metode mnemonik. Nah, metode mnemonik ini lebih menekankan pada bagaimana seorang anak itu bisa mudah menghafal atau mempelajari suatu pembelajaran Al-Quran dengan menggunakan bantuan kata kunci. Nah, tujuan dari adanya kata kunci ini agar seseorang anak tersebut bisa mudah dan cepat memahami suatu materi tentang Al-Quran. Kemudian, apabila kita hendak melakukan penerapan atau mengaplikasikan metode tajdid dalam pembelajaran Al-Quran, ada beberapa teknik yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu teknik tepuk. Nah, teknik tepuk ini biasanya berkenan dengan konsep panjangnya bacaan. Jadi, apabila suatu ayat itu dibaca panjang atau suatu huruf itu dibaca panjang, maka itu ditandai dengan 2 kali tepukan di atas paha. Kemudian apabila suatu huruf itu dibaca pendek, maka ditandai dengan 1 kali tepukan di atas tangan. Kemudian yang kedua yaitu teknik bernyanyi. Nah, teknik bernyanyi ini lebih menekankan pada bagaimana seorang siswa itu mampu memodifikasikan antara lagu asli dengan materi yang akan diajarkan. Biasanya pada metode tajdid ini lagu yang digunakan itu lagu tamasya dan lagu 1, 2, 3. Jadi nanti seorang guru itu akan meminta peserta didiknya itu untuk menyanyikan lagu aslinya terlebih dahulu. Kemudian setelah menyanyikan lagu aslinya, siswa itu akan diminta untuk memodifikasi antara lagu asli dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian yang ketiga yaitu metode sosiodrama. Nah, pada metode sosiodrama ini di mana apa yang disampaikan oleh seorang guru itu akan diaplikasikan atau disampaikan dengan gerakan. Jadi, apabila seorang guru itu telah selesai memberikan suatu materi, jadi nanti anak-anak itu akan mengikuti dengan suatu gerakan. Nah, tujuannya dengan adanya gerakan ini, anak-anak itu akan lebih mudah dalam memahami suatu materi tersebut. Kemudian yang keempat yaitu teknik bercerita. Nah, pada teknik bercerita ini, jadi dalam metode tajdid ini akan ada beberapa kata kunci. Nah, setiap kata kunci itu nantinya akan mengandung makna, sehingga antara kata kunci satu dengan kata kunci yang lainnya itu akan berkaitan dan membentuk suatu cerita. Nah, dengan adanya cerita ini, maka siswa itu akan lebih senang dan lebih mudah memahami suatu materi tersebut. Kemudian teknik yang kelima yaitu teknik klasikal. Nah, teknik klasikal ini lebih fokus pada waktu atau lebih fokus pada penggunaan waktu. Jadi di dalam metode tajdid ini kan ada alat peraga. Alat peraganya itu berupa buku atau alat-alat yang lain. Jadi nantinya siswa itu antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya apabila menggunakan atau menerapkan alat peraga tersebut itu dalam waktu yang bersamaan, dalam satu waktu. Jadi teknik ini disebut teknik klasikal. Kemudian teknik yang terakhir yaitu teknik individual. Nah, teknik individual ini sama seperti teknik yang ada pada metode pembelajaran Al-Quran yang lainnya, yaitu di mana seorang siswa satu siswa itu akan diminta untuk membaca. Nah, siswa yang lainnya itu akan menyimak
satu siswa tersebut. Nah, itu akan dilakukan secara bergantian. Jadi satu siswa itu akan membaca dan siswa yang lainnya itu akan menyimak apa yang dibaca oleh satu siswa tersebut. Nah, selain adanya teknik pada metode tajdid, di dalamnya itu juga terdapat beberapa tingkatan atau materi pokok. Yang pertama yaitu tingkat tilawah. Nah, pada tingkat tilawah ini nantinya seorang guru itu akan memberikan buku. Nah, jadi pada metode tajdid ini ada beberapa buku, ada 2 buku, yaitu buku seri tilawah dan buku seri tajwid. Nah, pada awalnya siswa itu akan diberi buku seri tilawah. Nah, seri tilawah ini nantinya ada 2 buku lagi, yaitu seri tilawah A dan seri tilawah B. Jadi, apabila siswa itu sudah memahami tentang seri tilawah tersebut, buku seri tilawah, maka nanti akan dilanjutkan pada buku seri tajwid. Kurang lebih itu membutuhkan waktu selama 1 tahun untuk memahami pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua yaitu tingkat tadarus. Nah, pada tingkat tadarus ini nantinya siswa itu akan diberi materi tentang wakaf ibtida, dan siswa itu mulai diberi materi tentang bagaimana cara untuk membaca Al-Quran secara tartil dan hijaz. Kemudian yang ketiga yaitu tingkat tahsin. Nah, pada tingkat tahsin ini siswa itu sudah terbiasa menerapkan wakaf ibtida pada suatu bacaan. Selain itu juga siswa itu akan diberi materi tentang bagaimana sih caranya untuk menulis suatu huruf hijaiyah. Kemudian yang keempat yaitu teknik tafhim. Nah, pada teknik tafhim ini nanti siswa itu akan diberi materi tentang bagaimana sih caranya untuk memahami suatu surat Al-Quran. Kemudian yang terakhir yaitu tingkat tarjim. Nah, pada tingkat tarjim ini siswa ini sudah mulai diberi materi tentang bagaimana menerjemahkan suatu ayat Al-Quran atau kitab-kitab gundul. Jadi pada dasarnya metode tajdid ini sama dengan metode-metode pembelajaran Al-Quran yang lainnya. Perbedaannya itu hanya pada metode tajdid ini tekniknya itu lebih variatif. Mengapa? Karena di dalamnya itu anak-anak itu selain belajar membaca, anak-anak itu juga diberi cerita, diberi teknik menghafal yang cepat dengan tepukan, dengan bernyanyi, sosiodrama, dan lain sebagainya. Perbedaannya hanya itu. Kemudian di dalam metode tajdid ini itu kan ada 2 alat peraga. Yang pertama yaitu alat peraga buku seri tilawah, yang kedua yaitu buku seri tajwid. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan lebih memfokuskan pada pembahasan seri tilawah. Nah, pada seri tilawah ini nantinya ada 2, seri tilawah A dan seri tilawah B. Dan setiap seri tersebut terdiri dari 5 kata kunci. Contohnya itu seperti ini. Pada seri tilawah A itu terdapat 5 kata kunci. Yang pertama yaitu kata kunci saya bawah, yang kedua lidi ini, yang ketiga buru kutu, yang keempat hama kota, dan yang kelima yaitu sofa jasa. Nah, untuk memberikan materi mengenai kata kunci tersebut, seorang guru itu bisa menggunakan beberapa teknik yang telah saya sebutkan tadi. Contohnya itu seperti teknik bernyanyi. Nah, pada kata kunci seri tilawah A, itu menggunakan lagu 1, 2, 3. Contohnya itu seperti ini. Saya bawa lidi ini hanya untuk buru kutu, sudah jadi hama kota sembunyi di sofa jasa. Nah, praktek tersebut itu sudah menggunakan 2 teknik sosiodrama dan teknik bernyanyi. Apabila kita akan menggunakan teknik tepuk, itu juga bisa. Contohnya itu seperti ini. Saya bawa lidi ini
hanya untuk hama kota. Nah, seperti itu. Karena pada kata kunci A ini bacaannya itu dibaca pendek semua, jadi hanya cukup menggunakan tepukan pada tangan yang bertumpu pada tangan. Sama halnya dengan seri tilawah B, itu juga terdapat 5 kata kunci. Yang pertama kata kunci Sasyagolan, yang kedua goa susun, yang ketiga alam hijau, yang keempat danau toba, dan yang kelima khodok lari. Nah, itu pengaplikasiannya atau cara menerapkan kata kunci tersebut kepada anak-anak itu dapat menggunakan beberapa teknik yang telah saya sebutkan tadi. Contohnya, jika kita menggunakan teknik bernyanyi, itu dinyanyikan dengan lagu tamasya. Contohnya itu seperti ini. Syashal dolan kemana, dolan ke goa susun. Nah, apabila kita menggunakan kemudian sama halnya dengan buku seri tilawah B, itu juga terdapat 5 kata kunci. Yang pertama kata kunci Sasyadolan, yang kedua goa susun, yang ketiga alam hijau, yang keempat danau toba, dan yang kelima yaitu khodok lari. Nah, penerapannya kepada anak-anak itu juga sama dengan teknik yang dengan seri tilawah A, bisa menggunakan beberapa teknik yang telah saya sebutkan tadi. Contohnya itu apabila kita menggunakan teknik bernyanyi, itu menggunakan lagu tamasya, itu seperti ini. Syashal dolan kemana, dolan ke goa susun, lalu memandang apa, memandang alam hijau, lalu pergi berenang di danau toba, tiba-tiba ada kodok lari. Nah, seperti itu. Apabila kita menggunakan teknik tepuk, sama halnya dengan yang sebelumnya, yaitu dengan menggunakan tepukan tangan dan tepukan paha. Contohnya seperti ini. Sasyal dolan, dolan kemana, goa susun, memandang apa, alam hijau, dan lain sebagainya. Seperti itulah cara menerapkan metode tajdid kepada siswa, kepada peserta didik. Saya kira cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan metode tajdid. Dan di sini metode tajdid langsung saja yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang kelebihan metode tajdid. Metode tajdid ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan metode lain, yaitu diantaranya yang pertama, pada seri tilawahnya itu metode tajdid hanya memiliki 1 jilid buku, di mana pada metode lain itu terdapat lebih dari 3 jilid. Dan yang kedua yaitu metode tajdid memadukan antara sas murni dan metode mnemonik, sehingga anak tidak lagi harus menghafalkan huruf hijaiyah satu persatu, namun sudah terangkai dalam beberapa kata kunci. Dan yang ketiga yaitu metode tajdid ini menggunakan bentuk penulisan Rams Usman yang merupakan standar penulisan Al-Quran internasional. Dan yang keempat, dalam seri tajwidnya, metode tajdid ini memperkenalkan materi dengan cara lebih sederhana dan menyenangkan karena memakai istilah password, yaitu yang dikelopkan dengan menggunakan simbol pada Al-Quran Rams Usman. Dan yang kelima yaitu memakai nada hijaz yang menyenangkan pada tartilnya, sehingga anak tidak mudah bosan. Dan yang terakhir yaitu metode tajdid ini sudah memiliki desain sekolah tahfidz yang mentargetkan siswa-siswinya lulus dengan kompetensi minimal hafal 3 juz. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan metode tajdid, yaitu yang pertama, sulitnya anak mengenal huruf
hijaiyah jika ditulis serangkai. Dan yang kedua yaitu kurangnya contoh bacaan yang terdapat dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, metode tajdid ini masih terbatas untuk kalangan umum karena terbatasnya cetakan buku metode tajdid. 4. Kurangnya media belajar. Dan yang kelima, media yang ada dalam buku tidak diajarkan semua. Dan yang keenam, peserta didik kesulitan dalam saat menghafalkan dan menggerakkan tubuh secara bersamaan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.